ini P3 itu jet 1 atau jet 2 Pak? Ya tentu partai besar kita kan partai besar. Ya jet 1 dong. Jet 1 dong ya. Jet 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radar Tasik Podcast, di programnya Ruang Publik Bicara Inspiratif. Nah, sekarang saya sedang bersama Pak Ajat Sudajat, Wakil Ketua DPC PPP Kota Tasikmalaya. Beliau juga Ketua Fraksi P3 di DPRD Kota Tasikmalaya. Ini kita akan membahas seperti biasa Pilkada 2024, pemilu, pileg, pilpres, dan juga pilgub. Nah, P3 kan sangat kuat di Kota Tasik. Nih, kita ingin tahu bagaimana persiapan P3 menghadapi pemilu 2024. Selamat datang, Pak. Terima kasih Kang Sandi. Siap, sama-sama Pak. Telah datang ke sini, ini pertama kalinya Pak ya? Iya. Ini Pak, yang tadi dibuka saya di awal, apa yang sedang dilakukan oleh P3 saat ini untuk mengawali pemilu 2024 Pak? Kami telah mempersiapkan diri secara kelembagaan, lembaga partai ya. Pertama, kami sudah menyelesaikan muscab, musyawarah cabang. Musyawarah cabang, ya. Kemudian musancab Ya. untuk kepengurusan tingkat kecamatan PAC. Kemudian musran juga sudah beres. Saya kira ini di wilayah Jawa Barat atau di Indonesia juga kita paling cepat. Yang lain-lain, kota kabupaten lain jarang yang sudah selesai musran. Kami sudah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, secepat mungkin konsolidasi dulu internal, baru kita ekspansi keluar. Ketika kepengurusan sudah siap, kepemimpinan komandan perang sudah siap, itu dulu yang dipersiapkan secara struktur kepengurusan dulu. Udah selesai. Kalau ini Pak, apa namanya di kursi di DPRD Kota Tasik ini berapa sekarang Pak yang P3? Sekarang tahun 2019 hasil Pileg 2019 ada 9 kursi. Ada 9 kursi. Ya. Itu posisinya berarti P3 itu di bawah Gerindra. Ya. Nah, kalau dulu berapa kursi? Tahun Pileg 2014 kita 10 kursi. 10 kursi. Turun 1. Nah, sekarang misinya berarti apa nih? Sesuai dengan tagline kita ya. Yeah. Tagline kita. Apa tagline-nya tuh, Pak? Mari Bung rebut kembali. Mari Bung rebut kembali. Jadi ingin merebut kembali ya. Iya. Kekuasaan yang sudah lama dipegang oleh Kota Tasik dari Gerindra. Walaupun kita suara menang. Suara menang. Kita lebih besar dari Gerindra suara kita, tapi kursi kita lebih sedikit. Lebih sedikit. Oke. Itu bagaimana cara untuk merebut kembali kejayaan P3 itu? Tentu saja persiapan harus matang. Yang dimatangkan saat ini apa kan tiap periode pileg itu kan beda-beda ya. Suasananya, kulturnya apa sih yang dilakukan oleh P3? Yang pertama kali ya tadi kelembagaan, struktur kepengurusan di tiap tingkatan sudah beres. Saya yakin kita paling cepat karena daerah-daerah lain untuk yang saya tahu kota kabupaten Jawa Barat itu ya musran itu ada yang belum beres, musyawarah ranting, tapi kita udah beres. Kemudian kita juga menyusun long list untuk Bacaleg 2024. Sekarang udah buka pendaftaran Pak? Sudah lama. Masih berlangsung. Ada yang dari kalangan birokrat, mantan gitu, pensiunan yang daftar ke P3? Belum ada. Ini kan belum final ya. Belum final. Belum Jadi final. sementara belum ada. Rasanya ada. Ada. Siapa tuh Pak? Ada. Oke, siap. Masih dalam pendekatan. Gitu. Masih dalam pendekatan. Oke. Terus ini Pak, ada nggak arahan khusus dari pusat untuk Kota Tasikmalaya ini, P3 Kota Tasik? Arahan khususnya secara khusus? Misalnya harus menangkan apa, harus bagaimana gitu? Ya tentu saja. Kebiasaan kita kan di eksekutif, sejak era zaman Pak Haji Budi Budiman sampai sekarang kan aslinya masih paket Pak Haji Budi Budiman, Pak Yusuf yang sebentar lagi mau lengser habis masa jabatannya. Itu kemudian ya tentu saja Pileg juga harus kita upayakan untuk kembali mengambil posisi ketua DPRD. Itu kuncinya kan harus kita jadi kursi terbanyak.
Iya. Percuma suara terbanyak tapi kursinya sedikit gitu ya. Itu sudah kita alami tahun 2019. Iya. Nah ini sebagaimana kita ketahui kan Pak, di pusat ya kemarin semua kan udah pada tahu adanya pergantian dari Pak Manwarpa ke Pak Mardiono. Suasananya kita tahu banyak di berita-berita seperti apa. Ini bagaimana pandangan DPC Kota Tasikmalaya atau suasana yang terjadi di DPC Kota Tasikmalaya dengan pergantian itu? Bagi kami di tingkat DPC Kota Tasikmalaya, kebetulan saya ada di posisi wakil ketua bidang OKK. Kami fokus melaksanakan kerja-kerja partai, kerja elektoral, kemudian persiapan long list bacaleg. Jadi pergantian di pusat itu tidak begitu mempengaruhi kami, walaupun ya ada sedikit lah kekhawatiran kami. Tapi sepertinya kekhawatiran kami tidak akan terbukti seperti kejadian tahun 2016. Alhamdulillah kedewasaan para politisi sesepuh kami di tingkat atas. Insya Allah beres, tidak akan terjadi seperti 2016. Pak Mardiono PLT ya? Ya, PLT. Belum menjadi definitif? Ya, belum. Kalau di kami kan punya aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. PLT itu diputuskan lewat Mukernas. Itu yang saya tahu ya dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kalau Pak Mardiono mau jadi ketua definitif harus melalui muktamar luar biasa. Bisa saja tidak Pak Mardiono. Iya. Jadi harus muktamar dulu. Muktamar luar biasa masuknya. Menyelesaikan masa jabatannya menyelesaikan tahun 2020 sampai 2025. Oh iya. Terus ini Pak pilkada nih Kota Tasik. Kan di partai-partai jadi udah ramai lah ya siapa calon-calon yang muncul. Di P3 juga ada, kemarin misalnya ada Kang Yanto Oce, kemudian ada Kang Agus Wahyudin dan lain sebagainya. Nah, ingin bagaimana P3? Siapa sih yang kira-kira yang akan didorong oleh P3 atau peluang seperti apa yang dibuka oleh P3 bagi calon-calon yang ingin mencalonkan diri dari P3? Tentu saja yang pertama mereka harus siapapun yang mau menjadi wakil dari P3 harus menjadi anggota P3 dulu. Itu harus seperti Kang Yanto kemarin. Itu beliau membuat KTA, kartu tanda anggota P3. Bagi yang lain juga sangat terbuka. DPC P3 Kota Tasikmalaya sangat terbuka. Bagi warga negara, tentu saja yang beragama Islam, untuk mendarmakbaktikan pikiran, tenaga dan segala upayanya untuk kebesaran P3 Kota Tasikmalaya pada khususnya gitu. Kalau di P3 sendiri untuk menentukan calon itu rekomendasi daerah atau langsung dari pusat? Daerah mengusulkan. Nanti pusat yang menentukan. Ya. Jadi daerah juga mengusulkan nama itu punya pengaruh gitu. Kan ada beberapa partai yang harus tergantung pusat siapa yang ininya. Kalau P3 pilihan dari DPC-nya itu akan menjadi pilihan pusat nantinya. Logikanya pusat kan daerah lebih tahu daripada pusat tentang siapa orang ini, bagaimana kualitas dan kapasitasnya gitu. Makanya diusulkan dari DPC, tapi yang menentukan nanti tetap pusat. Makanya silahkan siapapun berupaya untuk istilahnya untuk popularitasnya juga daya terima dari masyarakat, silakan berupaya. Itu kan jadi pertimbangan. Iya, syarat untuk memenuhi menjadi calon dari P3 itu apa, Pak? Calon wali kota dari P3, syarat yang harus dipenuhi misalnya. P3 itu harus punya ciri khas kan partainya. Kemudian calonnya juga harus punya ciri khas yang sejalan dengan partainya. Itu ciri khasnya seperti apa? Kalau berbicara seperti itu kan kami punya prinsip dasar. Punya prinsip dasar mengenai sifat seseorang yang harus menjadi landasan, pondasi anggota P3 itu bergerak dan bertingkah laku, yaitu ada 6 prinsip perjuangan P3. Apa tuh, Pak? Yang pertama, dari yang 6 itu yang pertama prinsip ibadah. Apapun yang kita lakukan harus semata-mata karena Allah. Yang kedua, prinsip amal ma'ruf nahi mungkar, yaitu harus menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Yang ketiga, prinsip kebenaran, kejujuran dan keadilan. Itu harus kita utamakan. Ya benar menurut aturan, kalau orang Islam menurut Quran, kalau negara menurut peraturan perundang-undangan sebagai warga negara yang baik.
jujur berkata harus apa adanya gitu. Adil harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian yang keempat, prinsip musyawarah. prinsip musyawarah. Iya. Jangan tetelenyangan sorangan gitu lah. Harus dimusyawarahkan segala sesuatu juga, gitu. Apalagi kita di lembaga ya, lembaga partai. Koordinasi ya. Ya. Kemudian yang kelima, Pak. kelima, prinsip kebersamaan dan persatuan. Kita harus bersama-sama. Ya, dengan ajas persamaan. Tidak ada yang si tinggi si pendek. Dalam rangka tetap bersatu gitu untuk negara Republik Indonesia. Iya. Kemudian yang keenam. Yang keenam, istiqomah. Istiqomah. Gimana tuh maksudnya istiqomah? Istiqomah itu tidak seperti pucuk awi ketebak angin ya. Ada ngajak ke sini, ada ngajak ke sana. Ya. Iya. Kita sebagai orang Islam harus istiqomah. Semuanya berajaskan ajaran agama Islam. Gitu. Nah, untuk Bapak kan ingin mengembalikan kejayaan. Ini targetnya dari 9 berapa kursi yang ingin diraih oleh P3? Target DPC ya. DPC. Ini tingkat kota Tasikmalaya. Ya, Walaupun kita juga punya target untuk provinsi, untuk pusat, tapi yang berasal dari kita. Gitu. Iya. Untuk kota Tasikmalaya kita targetnya 12 kursi. Pernah gak dulu mendapatkan? Pernah dulu 12. Ya, pernah. Pernah ada sejarahnya. Ya, pernah ada sejarah. Kenapa tidak 13? Kan sudah 12 itu. Peluang kemungkinan, peluang yang maksimal mungkin maksimal yang bisa kita raih itu 12. Dengan situasi sekarang politik ini. saat ini. Iya, kita kan banyak teman-teman di partai lain juga pada mumpuni. Kita harus tidak bisa menutup mata. Jadi memang targetnya pileg dulu ini harus digenjot berarti Pak ya. Betul. Ini P3 itu jet 1 atau jet 2 Pak? Ya tentu. Partai besar kita kan partai besar. Ya jet 1 dong. Jet 1 dong ya. Jet 1. Wah, seru kalau P3 udah jet 1. Wah, ini pasti akan menarik ini. Bisa ada 3 calon nih. Kalau jet 1. Oke. Sistem apa namanya kalau P3 itu koalisinya kayak gimana? Membangun koalisinya. Kalau apakah akan mengacu dengan pusat? Misalnya sekarang KIB tuh. Yeah. Ada KIB, ada Golkar PAN dengan P3. Ada tafsir di masyarakat itu seolah-olah bahwa kemungkinan P3 itu nanti juga dari atas ke bawah bisa aja misalnya berbentuk KIB. KIB kan Golkar di sini ada Pak Yusuf. Pak Yusuf pengen jet 1. Yeah. Ini P3 kan juga pengen jet 1. Nah, ini yang menarik nih. Gimana tuh Pak? Partai itu berjenjang tapi sinergis ya dari atas, dari DPP, DPW dan DPC. Seandainya DPP tidak mengharuskan lurus dari atas ke bawah, tentu kita punya pikiran lain. Tapi seandainya apa yang diputuskan oleh DPP itu harus diikuti sampai ke bawah, ya mau tidak mau kita harus tunduk. Jadi kalau misalnya KIB dari atas ke bawah, berarti di sana lebih-lebihnya antara jet 1 jet 2-nya berarti ya. Sepertinya ya seperti itu. Kalau untuk persiapan Pileg Jabar atau Pilgub Jabar gimana Pak? Ada udah pembahasan ke arah sana nggak hari ini? Kalau Pileg ya, kalau Pileg ya. Kalau Pileg targetnya dari dapil kita ya, dapil Tasik itu 2 kursi. 2 kursi. Pernah. Sekarang 1. Ibu Haji Ning Madinah. Berarti 2 targetnya. Ya 2 target. Kalau RI 2 juga. Pernah 2. Sekarang 1. RI 1. Jadi targetnya 2 berarti 12 di sini. 12. Sinergis kan jadi 7. 7 itu angka bagus. Tasik kota dan kabupaten itu andalan P3 ya? Iya. Di nasional. Iya betul. Se-Indonesia itu andalan di sini. Andalannya di sini termasuk, tapi banyak juga sekarang daerah-daerah lain yang bagus gitu. Alhamdulillah. Berarti perkembangannya. Tasik itu selalu menjadi sorotan di pusat, andalan pusat berarti Pak. Iya. Seharusnya banyak orang-orang Tasik yang berkuasa di pusat juga sebenarnya. Harusnya seperti itu. Bagusnya seperti itu. Dia harus punya figur-figur yang memang kuat di pusat dari sini Pak, dari Tasik nih. Kan ada Ibu Haji Nur Hayati di sini. Iya, Ibu Haji Nur Hayati betul. Nah, kemudian kalau apa namanya P3 itu kalau misalnya di pilkada, bagaimana kekuatan P3 terutama suaranya dari kalangan mana yang diandalkan oleh
para caleg maupun biasanya para di pilkada dulu, kalangan mana sih sehingga P3 itu kokoh di antara persaingan partai-partai lain? Yang pertama tentu saja partai yang berajaskan Islam ya, yang dekat-dekat, yang paling lekat dengan ajaran agama Islam ya, tentu saja daerah sekitaran pondok pesantren. Kami juga terus terang aja, kami sangat menghormati, sangat dibantu pihak-pihak pondok pesantren. Kemudian majelis taklim, masyarakat luas, tapi yang terutama kalangan-kalangan di sekitaran ya pondok pesantren, majelis taklim, penggiat-penggiat keagamaan lah. Berarti di sana kekuatan di P3. sana kekuatan kita. Salah satu kekuatan P3. Kalau pemilih pemula kan katanya sekarang banyak nih Pak, ada 40.000 lah pemilih pemula. Bagaimana P3 melihat itu? Kami melihat itu adalah sebuah peluang. Bagaimana cara merangkul mereka? Apa yang ditawarkan P3 Pak? Kami menggunakan anak-anak muda juga. Kemudian kami ada beberapa sayap partai. Sayap partai yaitu ada WPP, ada GPK, ada AMK, dan ada GMPI. Itu diisi oleh anak-anak muda. Dan alhamdulillah sampai detik ini yang sudah melesat banget pergerakannya ya di kalangan anak-anak muda itu GPK, Gerakan Pemuda Ka'bah. Oh, berarti ada organisasi sayap juga yang ada. menguatkan atau ingin mengajak para pemilih pemula. Iya, ada. Nah, menurut pandangan Bapak atau P3, pembangunan Kota Tasikmalaya sejauh ini seperti apa sih sampai hari ini? Baik pembangunan infrastrukturnya dan juga pembangunan SDM-nya gini. Kalau orang menilai kadang-kadang ya berdasarkan apa yang dia rasakan. Saya juga menilai apa yang saya rasakan sejak tahun 2009. Iya. Perkembangan 2009 sampai detik ini yang saya ingat ketika Haji Budi naik jadi wali kota tahun 2012 dengan berbagai visi misinya yang dituangkan dalam program kerja dan semuanya itu terpenuhi ketika itu. Karena saya berdiri bersama di belakang Pak Haji Budi ketika itu, karena saya udah di DPRD ketika itu. Alhamdulillah menurut saya melesat, perkembangannya melesat dibandingkan sebelum tahun 2012. Jadi ada pertumbuhan. Ada pertumbuhan. Kalau SDM-nya gimana Pak? Melihat gak ada kelihatan SDM-nya, ada perubahan SDM-nya, peningkatan SDM-nya atau bagaimana? Ada sama-sama juga. Untuk keagamaan juga SDM meningkat, keagamaan juga meningkat, dilihat dari bidang apapun juga gitu. Ada peningkatan. Ini yang untuk ke depan kira-kira kan era Pak Budi itu sangat terkenal dengan pembangunan infrastruktur. Iya. Ini P3 ke depan ini apa sih yang ada dalam kerangka rencana P3 ke depan untuk Kota Tasikmalaya ini? Apakah masih pembangunan infrastruktur atau peningkatan ekonomi atau peningkatan SDM, pendidikan dan sebagainya, kesehatan atau bagaimana? Ya iya jelas itu infrastruktur tetap harus ditingkatkan, walaupun mungkin beralih fokusnya, tapi yang jelas tingkat kemiskinan harus diturunkan. Nah, itu PR ya? Itu PR, jelas itu harus diturunkan. Mungkin kita fokus ke sana karena infrastruktur relatif udah baik lah. SDM juga harus ditingkatkan lagi, SDM, karena di era sekarang, era digital, era teknologi tentu harus ditingkatkan SDM ya, sumber daya manusianya. Jangan sampai alat-alat yang modern itu tidak berguna karena SDM yang menggunakannya tidak ada kemampuan begitu. Iya memang ya itu kemiskinan ya memang di Kota Tasik yang selalu menjadi sorotan ya sebagai sebuah kota yang menjadi penumpu ekonomi Priangan Timur ya. Betul. Kemudian ini kenapa nih P3 kan punya target 12 kursi. Betul. Nah, lalu kenapa masyarakat harus memilih P3 itu Pak? Orang kan kalau bicara ke belakang, ada juga pepatah yang mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati leluhurnya. Makanya kita harus melihat ke belakang. P3 itu adalah hasil fusi dari 4 partai. Kalau orang melihat ke sana ya,
dari Partai NU, Partai Nahdlatul Ulama ya, dari Masyumi, dari Perti, dari PSII. Orang-orang Islam itu bergabung di sana semuanya. Kalau orang-orang Islam itu menghormati leluhurnya yang sudah menyatukan berbagai lapisan masyarakat, lapisan aliran lah katakanlah, lapisan golongan ya dari Partai Nahdlatul Ulama, dari Masyumi, dari Perti, dari PSII, itu olah leluhur itu udah disatukan di P3. Kalau menghormati leluhurnya itu ya pilih P3. Hormati leluhur Hormati P3 leluhur kita yang sudah berupaya dengan susah payah menyatukan paksi-paksi Islam ya menjadi satu berada di P3. Makanya hargai, hormati leluhurnya sudah susah payah menyatukan membentuk satu partai yaitu P3. Maka pilihlah P3. Lagi pula kan kalau melihat tadi udah saya sebutkan ada 6 prinsip perjuangan P3 yang salah satunya ibadah. Jadi ada dua manfaat di sana. Ada manfaat dunia dan manfaat akhirat. Mau apa lagi kita hidup? Ya kita ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Saya kira itu. Tapi orang-orang P3 itu ya harus melaksanakan dan berpegang teguh pada 6 prinsip perjuangan P3 dalam segala perilaku tindakan sehari-harinya gitu. Tidak boleh lepas dari sana. Iya. Pasti selamat dunia akhirat. Di Bapak mau mencalonkan lagi? Sebenarnya saya juga jenuh jujur saja. Iya. Tapi mungkin ada kebijakan. Saya sangat menghormati partai, saya sangat menghormati DPP, saya sangat menghormati DPW, saya sangat menghormati DPC. Incumbent semuanya harus maju lagi kalau memang sayang P3 gitu. Kan semua sudah pada tahu sekarang P3 itu agak lewat PT juga pas-pasan gitu, lebih sedikit lah. Makanya incumbent yang dianggap punya suara konstituen yang sudah jelas diharuskan maju kembali. Jadi harus tempur lagi incumbentnya. Bapak di dapil berapa, Pak? Dapil 4 Kawalu Mangkubumi. Iya. Kemarin dapat suara berapa yang pilih kemarin, Pak? Saya pribadi suaranya sedikit, 3.200 lebih. 3.200. Berarti ukurannya untuk menjadi menang sebagai anggota dewan dari P3 khususnya segitu udah bisa? Belum, enggak juga. Sahabat saya, Kang Denny Haji Yoyon dari dapil 3. Dia dapat suara 3.800 tapi urutannya keempat. Jadi nggak jadi. Oh, itu tergantung dari jalur P3-nya di sana. Persaingan personal antar internal, persaingan internal P3-nya. Bapak kan pasti memantau masyarakat di Mangkubumi sama Kawalu kan. Mereka itu kebanyakan membutuhkan apa dari pemerintah? Yang pertama tadi infrastruktur masih butuh. Kemudian yang untuk kesehatan masyarakat di sana, sosial kesehatan masyarakat di sana juga masih dibutuhkan. Ekonomi juga masih dibantu dan terutama sekali ya kita masih tinggi di angka kemiskinan. Di angka kemiskinan itu karena masih banyak orang-orang yang masih dapat bantuan gitu. Itu sulitnya. Salah satu barometer ya bahwa ketika masih banyak memberikan bantuan itu berarti mereka masuk kategori yang memang harus dibantu berarti ya. Ya iya. Padahal semua orang juga kan Pak pinginnya dibantu. Iya pengen dibantu apalagi sekarang ada BLT ini BBM subsidi. Ya. Kemudian kenapa masyarakat di dapil 4 harus memilih Pak Ajat misalnya? Apa yang ditawarkan untuk periode berikutnya dari Pak Ajat? Tawaran kita adalah kerjasama. Kerjasama untuk lebih melek politik, lebih melek situasi kota Tasik, untuk lebih melek tentang keilmuan, ekonomi, sosial, budaya ya. Tapi untuk sharing bukan segala sesuatunya. Bukan hal-hal yang sifat materialis ya. Terus terang saja, kami tidak pernah menjanjikan hal-hal yang sifat materialis, finansial. Walaupun tentu saja finansial tidak bisa dilupakan, sangat kita butuhkan. Kalau mau kerjasama artinya saling bantu, saling dukung, saling mendoakan dan saling mengingatkan ketika ada kesalahan. Itulah prinsip yang harus kita jalankan ketika kita
bersama-sama dengan pendukung saya. Yang terjadi selama ini, saya tidak sebagai orang yang didukung dan pendukung, tapi kami sudah menjadi keluarga dekat. Kapanpun dan siapapun boleh masuk rumah saya ketika saya ada di rumah gitu. Iya. Ini Pak, tadi Bapak sebut melek politik. Bagaimana masyarakat agar memang kemampuan atau pengetahuan tentang politiknya ada dalam memilih figur, dalam memilih partai? Itu gimana sih caranya? Ya kadang-kadang kan orang itu, maksud yang saya sampaikan itu bahwa segala sesuatu itu ada ancaman, ada peluang, ada kelemahan, ada kekuatan. Kalau mau sukses, mau dalam bidang politik, dalam bidang apapun itu, kita cuma harus merubah dua hal. Ya kita ini sambil ngobrol-ngobrol gitu ya. Dari diri kita, kita harus bisa merubah kelemahan jadi kekuatan. Ya kita kedul atau harus jadi rajin. Kita galak harus jadi bager, kita koret harus rubah. Koret itu kelemahan. Harus kita rubah jadi berehan gitu. Itu kan strategi politik lah, strategi politik. Kemudian ini cuma tahunya segini ya. Kita ngobrol-ngobrol supaya menjadi lebih tahu gitu. Ya kurang paham jadi paham, bodoh jadi rubahlah, bodoh itu kelemahan, rubah jadi pintar. Itu bisa sukses kalau mau orang itu merubah dua hal. Itu strategi politiknya yang ringan-ringan aja gitu. Dari faktor luar harus merubah ancaman menjadi peluang. Kang Sandi ini mau berusaha. Ketika mau berusaha ada orang ngajak main, itu kan ancaman. Betul. Iya, itu kan ancaman. Harus dirubah menjadi peluang. Ayo kamu ikut saya mendingan kerja. Itu kan peluang menghasilkan gitu. Ya, itu contoh globalnya. Tapi kalau diaplikasikan ke hal-hal sehari-hari itu kan bisa gitu. Bapak itu berarti yang periode ketiga ya nanti? Betul. Sekarang ketiga. Ya, sekarang yang di periode ketiga. Kemudian masyarakat kan bukan masyarakat, terutama ini pemilih pemula Pak. Pemilih pemula kan memang banyak. Ada beberapa di antara mereka juga yang apatis lah, mungkin karena memang baru ya. Jadi mereka itu energi untuk datang ke TPS-nya itu kurang bagus lah istilahnya. Ada yang masih mending kene main, mending kene mending ngapain. Nih, menurut Bapak seberapa pentingkah kita sebagai pemilih yang memiliki hak suara untuk menggunakan hak suaranya? Sangat penting. Menurut saya sangat penting. Kita ada contoh sih, ada contoh. Walaupun ada contoh, ada suatu daerah memang seperti itu anak muda. Tapi ketika kita sudah membuktikan bahwa kita itu, mereka pilih itu berguna bagi mereka. Misalnya mereka itu tidak berpikir dirinya sendiri. Saya yakin kebanyakan, apalagi para mahasiswa itu tidak memikirkan dirinya sendiri. Paling tidak mereka memikirkan lingkungannya. Ketika kita sudah terbukti berguna bagi lingkungannya, mereka itu aktif terjun. Kang abdi hoyong ngiring. Makanya Ceng Tejang ingat Muslim yang tidak peduli politik akan dipimpin oleh penguasa yang tidak peduli Islam. Itu pertamanya seperti itu. Kita kukuhkan seperti itu. Ujang hati-hati. Makanya kita jangan meninggalkan politik. Harus, tapi yang politik yang Islami. Seperti partai apa? Oke Pak. Kita berada di penghujung acara. Ini perbincangannya cukup menarik sekali tadi tentang pilkada. Masyarakat juga tentu punya gambaran bagaimana sikap gambaran awal P3 nanti ini di 2024. Mungkin kita akan podcast lagi karena pilkada itu masih panjang. Ada satu tahun lebih ya untuk menuju Februari. Dan juga jangan lupa untuk masyarakat yang sudah punya hak pilih, anak-anak muda juga untuk
menggunakan hak suaranya ke TPS karena pilihan Anda akan menentukan masa depan Anda sebenarnya. Betul. Memilih anggota legislatif, memilih calon bupati atau wakil bupati, calon gubernur, calon presiden itu akan menentukan nasib Anda. Jadi selain memilih juga harus anak-anak muda paham lah mengenal figur, mengenal partai, mulailah belajar memahami partai biar kita dipimpin oleh seperti Pak Hajat dikatakan oleh pemimpin-pemimpin yang baik. Mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih sudah datang ke sini dan juga para simpatisan, pengurus dan anggota dimanapun Anda berada, subscribe dulu channel Radar Tasik Podcast ini. Nanti Bapak Kang Sandi. mohon dibantu ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.